Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Batrisya Fuladianti dengan NIM L0111911016. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang ditulis oleh Rosali Belvina Sibarani yang berjudul Pengaruh Ukuran Partikel Sedimen terhadap kerapatan dan morfometrik daun lamun Enhalus acoroides di perairan Desa Jago-Jago, Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Pendahuluan, lamun atau seagrass adalah tanaman berbunga yang dapat tumbuh di daerah estuari yang mempunyai kadar garam tinggi. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan lamun adalah cahaya, salinitas, suhu, kecerahan, dan substrat. Lamun dapat hidup mulai dari substrat berlumpur hingga berpasir. Adanya perbedaan komposisi jenis substrat dapat mempengaruhi perbedaan komposisi jenis lamun dan juga dapat mempengaruhi perbedaan kesuburan dan pertumbuhan morfometrik spesies pada lamun. Pertumbuhan lamun dapat dilihat dari pertambahan jumlah daun, lebar daun, jumlah tegakan daun, dan juga pertambahan akarannya. Kerapatan pada lamun dapat dipengaruhi oleh faktor tempat tumbuhnya, diantaranya adalah komposisi substrat yang berbeda. Kerapatan dan morfometrik pada lamun dipengaruhi beberapa faktor seperti tempat tumbuh lamun, jenis substrat, dan kandungan nutrien. Penelitian pada jurnal ini dilaksanakan pada bulan Maret hingga April tahun 2019. Pengambilan sampel dilakukan di perairan Desa Jago-Jago, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode survei, yaitu pengamatan dan pengambilan sampel secara langsung di lapangan. Penentuan stasiun pengamatan dilakukan secara purposive sampling, yaitu menentukan lokasi sampling dengan adanya pertimbangan tertentu. Lokasi penelitian dibagi menjadi 3 stasiun, yaitu stasiun 1 pada daerah dekat dengan pemukiman nelayan, stasiun 2 daerah mangrove, dan stasiun 3 daerah tanpa aktivitas manusia. Pengambilan substrat habitat lamun dilakukan dengan menggunakan sekop. Setiap jenis substrat yang didapat ditempatkan di dalam kantong plastik yang berbeda antara setiap plot dengan memberikan label. Menghitung jumlah tegakan lamun di dalam pada setiap stasiun merupakan cara pengukuran kerapatan. Kerapatan pada lamun dihitung menggunakan rumus Odum. Untuk memudahkan dan pengamatan dalam pengambilan sampel, mengetahui morfometrik lamun digunakan transek kuadran 1x1 meter kubik yang dilakukan dengan memilih 3 tegakan lamun yang tidak rusak. Selanjutnya, analisis ukuran fraksi sedimen. Prosedur analisis ukuran butir sedimen untuk fraksi pasir dan kerikil menggunakan metode pengayakan basah. Untuk fraksi lumpur dianalisis dengan metode pipet. Sampel sedimen diklasifikasikan berdasarkan ukuran fraksi sedimen dalam skala Wentworth. Dalam pengukuran kualitas perairan air dilakukan pada masing-masing transek dan dilakukan bersamaan dengan pengambilan sampel sedimen dan daun lamun. Parameter lingkungan yang diukur meliputi suhu, salinitas, pH, dan juga kecepatan arus. Hasil yang didapatkan pada perhitungan diameter rata-rata pada setiap stasiun, yaitu pada stasiun 1 berkisar min 0,20 hingga 1,26, di mana klasifikasi fraksi sedimennya adalah pasir sangat kasar, pasir kasar, dan pasir sedang. Stasiun 2 berkisar min 0,33 hingga 2,43, di mana terdapat 3 jenis klasifikasi sedimennya, yaitu pasir sangat kasar, pasir sedang, dan pasir halus. Pada stasiun 3 berkisar min 0,23 hingga 0,43, di mana jenis klasifikasi fraksi sedimennya yaitu pasir sangat kasar dan pasir kasar. Hasil dari pengaruh ukuran partikel sedimen terhadap kerapatan lamun dapat menunjukkan bahwa nilai diameter rata-rata ukuran butir substrat semakin besar, maka ukuran butirannya semakin halus dan kerapatannya semakin tinggi. Pada hasil pengukuran partikel sedimen terhadap panjang daun lamun menunjukkan bahwa nilai diameter rata-rata ukuran butir substrat semakin besar, maka ukuran butirannya semakin halus dan ukuran panjang daun lamunnya semakin panjang. Dan yang terakhir, pengukuran partikel sedimen terhadap lebar daun menunjukkan bahwa nilai diameter rata-rata ukuran butir substrat semakin besar, maka ukuran butirannya semakin halus dan ukuran lebar daun lamunnya semakin lebar. Pembahasan yang pertama mengenai substrat habitat lamun. Ukuran partikel merupakan bagian partikel yang sangat penting karena salah satu elemen tekstural daripada sedimen.
sebab berhubungan dengan kondisi dinamis dari suatu transportasi dan pengendapan. Pada perairan desa Jago-Jago memiliki substrat lamun halus akoroides berjenis pasir berkerikil dan kerikil berpasir. Adanya perbedaan komposisi jenis substrat tersebut menyebabkan perbedaan komposisi jenis lamun dan juga mempengaruhi kesuburan dan pertumbuhan lamun. Pembahasan yang kedua adalah kerapatan lamun. Kerapatan lamun halus akoroides di perairan desa Jago-Jago memiliki perbedaan setiap stasiunnya. Kerapatan lamun tertinggi terdapat di stasiun 2, sedangkan kerapatan lamun terendah terdapat pada stasiun 3. Hal tersebut diduga karena stasiun 2 memiliki ukuran partikel sedimennya lebih halus dibandingkan ukuran partikel sedimen stasiun lainnya. Kerapatan lamun paling rendah terdapat pada stasiun 3 dengan ukuran partikel sedimen pasir kasar dan pasir sangat kasar, sehingga akar lamun tidak dapat menancapkan akarnya terlalu dalam dan memungkinkan untuk terlepas dari substrat. Pembahasan yang berikutnya itu mengenai morfometrik daun lamun. Berdasarkan hasil penelitian di perairan desa Jago-Jago bahwa lamun yang hidup pada stasiun 2 dengan ukuran partikel sedimennya pasir sangat kasar, pasir sedang, dan pasir halus mempunyai daun terpanjang. Sementara daun terlebar ada di stasiun 2 dengan ukuran partikel sedimennya terdiri atas pasir sangat kasar, pasir sedang, dan pasir halus. Hal tersebut disebabkan karena pada stasiun 1 dan 2 memiliki ukuran partikel sedimen yang lebih halus. Adanya perbedaan komposisi jenis substrat tersebut menyebabkan adanya perbedaan komposisi jenis lamun dan juga mempengaruhi perbedaan kesuburan dan pertumbuhan lamun. Pembahasan yang terakhir mengenai pengaruh ukuran partikel sedimen terhadap kerapatan lamun dan morfometrik daun lamun halus akoroides. Tekstur sedimen di perairan desa Jago-Jago di semua stasiun memiliki tipe pasir sangat kasar, pasir sedang, dan pasir halus. Kondisi tersebut memungkinkan lamun dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, karena jenis substrat pasir tersebut memudahkan lamun untuk menancapkan akar ke dalam substrat. Hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa ukuran partikel sedimen seperti pasir sangat kasar, pasir sedang, dan pasir halus dapat mempengaruhi kerapatan dan morfometrik lamun seperti panjang dan lebar daun lamun halus akoroides. Kesimpulan yang didapatkan yaitu pertama, kerapatan lamun jenis halus akoroides di perairan desa Jago-Jago tergolong dalam kondisi jarang. Tertinggi terdapat pada ukuran substrat pasir berkerikil dengan ukuran partikel sedimen pasir sangat kasar, dan pasir sedang, sedangkan yang terendah pada substrat kerikil berpasir dengan ukuran partikel sedimen pasir sangat kasar dan pasir kasar. Yang kedua, ukuran morfometrik daun lamun halus akoroides pada pengukuran partikel sedimen pasir sangat kasar dan pasir kasar memiliki ukuran terpanjang dan terlebar pada ukuran partikel sedimen pasir sangat kasar, dan pasir sedang. Dan yang terakhir, terdapat pengaruh yang lemah dari ukuran partikel sedimen terhadap kerapatan lamun, terdapat pengaruh yang lemah dari ukuran partikel sedimen terhadap panjang daun lamun, dan juga terdapat pengaruh yang lemah dari ukuran partikel sedimen terhadap lebar daun lamun halus akoroides. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.